Ya, kembali dengan saya Kang Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Salam sukses di Guru Pelarisan. Hari ini saya akan membicarakan beberapa hal. Ini dari beberapa klien yang bertanya kepada kita supaya ada jawaban, maka saya bahas di YouTube untuk di-share di channel Guru Pelarisan. Oke, yang pertama ada pertanyaan untuk para pedagang ini ya. Ya tentunya namanya pedagang, ada yang sukses, ada yang gagal. Nah ini ada pertanyaan, alasan pedagang bisa gagal untuk membuka cabang baru gimana itu Kang? Menurut Kang Mas Rohan, apa sih beberapa alasan atau mungkin penyebab seseorang gagal untuk berkembang membuka cabang yang baru? Ya tentunya kalau pengen sukses ya pedagang itu tidak hanya jual satu toko ya, tidak hanya jual satu tempat. Ya memang sekarang ini musim dimana seseorang bisa membuka cabang yang sangat banyak. Terus nyatanya gagal Kang, satu aja nggak berkembang, apalagi mau yang lain. Alasan yang paling dasar sebenarnya adalah yang pertama, faktor psikologis Anda. Psikologis itu penyebabnya bisa macam-macam, karena Anda memiliki energi yang negatif, karena Anda tidak punya ilmu yang cukup, karena Anda tidak punya guru, atau Anda tidak punya kekuatan spiritual, jiwa Anda lemah sehingga psikologis Anda terganggu. Apa itu? Yang pertama yang mengganggu dari psikologis dan spirit Anda, kurang sabar. Saya ulangi, sifat sabarnya kurang. Orang-orang yang tidak punya sifat sabar yang tinggi sulit untuk menjadi seorang pedagang, apalagi membuka cabang yang baru. Satu aja belum tentu berhasil, karena syarat seorang pedagang, seorang pengusaha adalah punya jiwa sabar yang sangat tinggi. Nah, jiwa sabar yang sangat tinggi ini harus dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai psikologis yang bagus, harus dilatih, dan memiliki kekuatan spirit atau spiritual yang bagus. Itu sehingga pertama yang dilatih adalah jiwa spiritualnya yang bagus. Ya, tentu dengan ilmu, bimbingan guru, atau dengan cara-cara yang lain, dibersihkan diri Anda dari energi yang negatif, sehingga Anda memiliki kekuatan spiritual yang bagus dan berpengaruh kepada jiwa dan psikologis yang bagus, sehingga memunculkan satu sifat sabar. Yang kedua adalah psikologis sifat tekun. Orang-orang yang punya cabang banyak, mereka lebih tekun daripada orang lain. Sangat-sangat tidak masuk akal apabila orang yang ingin penghasilannya lebih tapi kegiatannya biasa-biasa saja. Itu tidak mungkin. Ya tentunya kalau Anda ingin berpenghasilan lebih, Anda ingin punya cabang yang banyak, cabang bisnis dagang yang banyak, ya yang Anda lakukan harus melebihi orang lain. Mungkin orang lain bekerja cuma 8 jam, ya Anda harus lebih daripada 8 jam. Bisa saja 16 jam, bisa saja 15 jam. Itu yang disebut spirit tekun atau psikologis tekun. Ketekunannya lebih daripada orang lain. Itu yang kadang banyak yang tidak diketahui. Tahu-tahu dia kok kaya ya, dia kok hebat ya, dia kok punya usahanya banyak, dagangannya banyak. Lah karena Anda tidak tahu sabar dan tekunnya dia melebihi Anda. Gitu. Nah, itu disebut psikologis spiritual. Jiwanya bagus, psikologisnya bagus, jiwa spiritualnya bagus, sehingga memunculkan sifat yang sangat sabar dalam menekuni bisnis, istiqomah, tidak berubah-ubah bisnis. Ya, yang kedua, ketekunannya melebihi orang lain. Bahkan ada seorang motivator mengatakan, Anda disebut gila jika melakukan hal yang sama tapi ingin hasil yang berbeda. Stres gitu, bahasa kasarnya gitu. Ya Anda stres lah
Anda pengennya hasil yang berlebih, inginnya hasil yang beda, tapi yang dilakukan monoton, sama aja. Jam 8 berangkat, ya jam 4 pulang, dan yang 8 jam itu ya cuman gitu-gitu aja, tidak ada hal-hal baru yang dilakukan, tidak mau belajar. Itu ya dianggap stres, gila kalau Anda ingin hasil yang berbeda. Wong yang dilakukan cuman gitu-gitu saja, hanya rutinitas, biasa saja. Sehingga kalau ingin hasil yang super, hasil yang luar biasa, ya yang Anda lakukan harus luar biasa, yaitu di ketekunan harus melebihi orang lain. Tuh. Yang ketiga, tentu ilmu. Belajarnya harus lebih banyak daripada orang lain. Ya, orang lain banyak baca buku bagaimana supaya punya cabang, bisa juga waralaba, atau mungkin apa namanya, kerjasama dengan teman, franchise, macam-macam, ya bisa gabung, join up dengan teman, join bisnis, join modal, atau mungkin nabung untuk mengumpulkan modal membuka cabang baru. Nah itu, jadi ya sabar, ya tekun, dan belajar ilmu baru. Kalau bahasa orang sekarang ya inovasi. Ya, ada perkembangan inovasi, wawasan-wawasan baru, ada apa namanya, menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang. 5 tahun yang lalu sangat berbeda dengan hari ini. Bisa saja marketing tahun lalu atau marketing cara lama 5 tahun yang lalu berhasil, tahun ini belum tentu berhasil. Itu yang disebut harus punya wawasan baru, ilmu baru sesuai perkembangan zaman, yang diartikan dengan inovasi. Yang keempat, ya tentunya nasib. Ya, nasib kita sudah diatur oleh Allah, tapi Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan tips bocoran. Kalau Anda ingin nasib baik, ya tentunya hatinya dibuka, hatinya banyak bersyukur, ya banyak beristighfar untuk meminta ampunan, dan berdoa yang banyak untuk dilancarkan rezekinya. Sambil Anda melihat contoh-contoh orang lain yang mungkin punya cabang banyak, kayak Indomaret, Alfamart, itu kan Masya Allah ya, di setiap kota, bahkan setiap desa yang ramai itu ada Alfamart dan Indomaret. Mereka punya cabang yang sangat banyak. Ya Anda bisa pelajari itu. Untuk apa? Wawasan baru, dan berdoa, ya Allah semoga saya bisa punya cabang banyak seperti itu. Ya, dengan apa tadi? Sabar yang lebih tinggi daripada orang lain, tekun yang melebihi orang umumnya. Jadi Anda kerja keras, ya itu ada di dalam ketekunan. Kerja keras, jujur, itu komitmen yang tinggi, itu ada di ketekunan. Salah poin tekun, ya. Terus apa namanya, ilmu, belajar yang lebih giat, inovasi, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan rezekinya. Dan yang terakhir, evaluasi. Mungkin apa yang Anda lakukan kok bisa gagal. Nah, Anda evaluasi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang prospek, mana yang tidak prospek, mana yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mana yang tidak. Evaluasi ini membantu Anda untuk kontrol, untuk membaca peluang yang memungkinkan di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Sehingga kalau Anda gagal, ya biasanya itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada ungkapan yang mungkin sering didengar. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah kesuksesan atau masih proses belajar. Saya ulangi, bagi Anda yang mungkin merasa gagal, nggak bisa buat cabang baru, nggak bisa punya waralaba, nggak berkembang, ya itu tidak ada kata gagal. Yang ada adalah proses dan belajar atau sukses. Kalau saat ini Anda baru cuma 1 toko, ya anggap aja Anda sedang proses untuk memperbanyak toko dan masih tahap belajar, sehingga banyaklah belajar.
Kalau Anda sudah punya 2 toko, belajar lagi supaya punya 3 toko, 4 toko, bahkan sampai puluhan atau ratusan cabang toko. Itu semoga bermanfaat, dan tentunya guru sangat penting bagi Anda untuk apa? Membimbing spiritual. Anda boleh pilih siapapun, boleh ke saya atau guru yang lain. Insya Allah saya akan menyempatkan waktu untuk membimbing Anda dalam ranah spiritual dan ikhtiar. Berkah untuk kita semua. Dengan saya Kang Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.